Kayak mana lah ya puasa tahun kok. Dari antak naruh. Terawih di masjid tak jadi. Ay, pening nih anakku kok. Kayak mana lah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi saya Putri Nawahyuni, salah satu pengurus GPC, dan juga teman saya di belakang. Halo. Kami hadir kembali untuk mengedukasi dan kami akan menjawab kebingungan dari teman kami dan orang-orang lain. kali ini untuk menjawab kebingungan daripada masyarakat. Kami akan Temu takut. Yuk ikutin terus kami. Ikutin terus ya guys. Jadi Bu, sekarang ini corona kan Bu, sedang pandemi. Jadi masyarakat kita iko pedamaran banyak kebingungan Bu dalam menghadapi bulan puasa iko. Adanya bulan puasa iko lain dari puasa-puasa cak biasa. Cak mana lah pandangan Ibu terkait bulan puasa tahun iko? Ya, sudah kelihatan ya puasa isu ini sudah kelihatan aura Ramadan, sudah kelihatan marhabanya Ramadan. Memang sudah kelihatan bahwa ada semacam ketidaksemangatan dalam menghadapi Ramadan ini, dan khususnya kami para ibu merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang selama ini hilang kebiasaan yang selama kami lakukan. Terutama kalau kami selama tadi pasak teman-teman salim sekarang tak baca. Kemudian kalau selama tadi kami pasak berbondong-bondong sudah buka, meninggalkan rumah menuju masjid musola sekarang tak baca. Nah, tapi kita selaku orang-orang beriman yakini bahwa COVID-19 ini membawa hikmah. Dari segi kebiasaan mungkin ya, dari segi kebiasaan memang sesuatu yang berubah total drastis. Tapi kalau ibu-ibu memahami sebenarnya untuk wanita tidak terlalu persoalan. Saya pribadi kalau setiap tahun dalam 1 bulan Ramadan itu belum tentu 1 minggu itu saya berada di masjid, saya di rumah. Karena pada dasarnya kita wanita ini lebih bagus sholat selalu di rumah. Ya. Itu pada dasar hukumnya. Jadi kita perempuan lebih bagus sholat di rumah. Tapi orang-orang karena sudah melihat begitu maraknya, begitu semangatnya, boleh saja, sah-sah saja, silakan saja. Tapi kalau kita ingin mengambil sesuatu yang dasar hukum yang sebenarnya bahwa kita wajib untuk berdoa. Lalu untuk menyemangati mereka dalam artian jangan sampai mereka jadi down, jadi menganggap bahwa tarawih itu jadi tidak sah karena tidak dilakukan di masjid. Jangan sampai mereka beranggapan tarawih itu tahun ini tidak ada apa-apanya karena hanya di rumah. Tidak. Justru semangat kita untuk melakukan tarawih di rumah walaupun dalam kondisi begini, insya Allah dan pahalanya tetap tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Bu. Baik Bu, langsung saja Bu ya. Pertanyaan kedua itu mengenai untuk meningkatkan keimanan. Jadi kadang-kadang kan untuk meningkatkan keimanan bukan hanya dengan tarawih, banyak dengan agenda-agenda lain atau amalan-amalan lain. Jadi cara untuk meningkatkan iman dalam keadaan kondisi yang susah ini apa saja, Bu? Jadi begini, saya kalau boleh bercerita, alhamdulillah dari pertengahan bulan Februari saya punya program di muslimat khususnya. Pada waktu itu belum terkait dengan COVID-19. Karena pada pertengahan Februari belum terlalu semarak. COVID sudah ada pada waktu tapi belum semarak, ya belum terlalu ramai. Saya mewajibkan seluruh jemaah saya untuk khatam Quran, baca Quran melalui WA group. Jadi masing-masing jemaah harus store bacaan Al-Quran. Tapi pada waktu itu belum terlalu bukan terlalu saya paksakan. Jadi mana mereka nak store 3 hari, 4 hari, 1 juz silakan. Begitu masuk bulan Maret, situasi COVID semakin semarak, semakin merajalela, semakin mewabah. Akhirnya saya wajib ibu muslimat setor dengan saya tiap hari 1 juz, 1 juz 1 day. Sampai hari ini. Nah, itu berlangsung sampai 3 kali putaran. Nah, sekarang sudah masuk tahap kedua. Jadi putaran pertama berarti juz pertama, juz kedua sampai 30 putaran berarti 30 sudah sekali khatam. Pas Senin kemarin kami mulai lagi untuk putaran yang kedua. Jadi hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari ini sudah hari keempat. Ibu-ibu itu wajib setiap hari saya tagih. Ya. Jadi di dalam grup kami itu ada 80 lebih kurang. 80 itu saya bagi menjadi 2. Jadi ada 30.
wajib itu semua 30, sisanya ada 3 kelompok ya, bukan 3, wajib store. Tapi ya tentunya latar belakang mereka kan beda-beda. Ada yang uji bahasa gitu lah ada yang memang yang setengah bisa, ada yang memang bertata-tata. Tapi jangan khawatir, yang bertata-tata, yang merangkak-rangkaknya pahalanya 2 kali. Iya. Beda dengan kita yang sudah fasih, yang sudah biasa, beda. Biasa-biasa saja karena kita sudah biasa. Tapi bagi mereka yang baru belajar, yang memang memaksakan bagaimana lidahnya bisa fasih, bisa membaca, pahalanya 2 kali. Subhanallah. Masya Allah. Nah ini, dan alhamdulillah setiap hari grup itu nambah. Karena yang satu jemaah ini cerita, kami punya grup ini, begini. Yang lain yang merasa tertarik, kalau ada yang ke rumah, Bu, masuk saya dengar, boleh. Selain tadarus, kami juga mewajibkan zikir. Itu mulai dari pertengahan Maret, zikir. Saya susun ada 10 macam zikir yang wajib dibaca setiap hari, khusus untuk COVID-19. Jadi Ibu wajib zikir. Dengan zikir itu mulai dari zikir istighfar, terus ada 20 macam itu zikirnya berurutan dibaca setiap hari. Itu juga sekarang. Jadi ada satu grup khusus tadarus dan grup zikir. Itu dalam rangka meyakinkan keimanan. Jadi dalam artian mereka yakin dengan kekuatan Al-Quran dan kekuatan zikir, COVID-19 bisa diatasi. Salah satu yang kamu lakukan, ya. Itu salah satu motivasi untuk meningkatkan keimanan di tengah. Jadi paling tidak mereka menghilangkan rasa takut mereka kan. Karena walaupun bagaimana juga kita ini mama bicara itu kalau memang orang tak naruh dasar keyakinan dengan yang berkuasa, takut dengan luar biasa takutnya. Tapi kalau kita sudah yakinkan ini adalah maunya Allah, ini adalah memang iza aradakan kenapa tidak, kita cuma bisa berucap la haula wala quwwata illa billah. Tapi dengan kekuatan Al-Quran, dengan zikir yang kita keluarkan dari bibir kita, dari keikhlasan kita, insya Allah alhamdulillah. Karena saya selalu kuatkan dalam hadis, dalam zikir itu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwwata illa billah. Kita cukup minta tolong dengan yang satu, berlindung dengan yang satu, dan tidak ada kekuatan lain kecuali Allah. Masya Allah. Ya. Karena kalau nak takut, tapi kalau artian ditakutin yang jangan, ditantang yang jangan. Itu tadi kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, yakin dengan lantunan Al-Quran, dengan terbata-batanya kita, dengan kepastian atau ala kadar yang kita baca Al-Quran, Allah Maha tahu betapa kita ingin mendekat dengan kepada Yang Kuasa. Masya Allah. Jadi cara meningkatkan keimanan itu Masya Allah, karena keyakinan dengan Allah. Keyakinan, kebesaran Allah. Terus Bu, ini Bu, kan biasanya kebiasaan masyarakat kita orang Pedamaran nih kok, kalau tak terawih di masjid itu rasanya tak puas. Nampaknya lain Bu semangatnya kalau terawih seorang dengan terawih di masjid. Jadi Bu, ada juga masyarakat kita ini sebagian belum terti. Apakah sholat di rumah itu sama dengan sholat di masjid? Apalagi kalau kita di masjid itu kan Bu, menurut imam. Kalau di rumah itu nampaknya keterbatasan kan Bu. Nah imam tak naruh ya nah. Jadi Bu, selaku memang tadi lah telah Ibu jelaskan, wanita itu perempuan atau betina bahasa gitu lebih bagusnya sholat di rumah. Karena tapi bukan juga tak jadi berarti Bu sholat di masjid. Sah. Jadi Bu, cak mana Bu itu tato caranya sholat di rumah dengan di masjid? Karena kalau nak di masjid tuh kan ada nih itu Bu, kalau kita sudah sholat tuh ada nih Allah itu Bilal. Itu misalnya sholat rumah tak naruh itu apa masih sah Bu atau bagaimana? Mohon dijelaskan lah Bu. Mohon jelaskannya maksudnya. Jadi emang ya, siapapun juga, tak orang, tak siapapun, barangkali termasuk kita juga, kita beranggapan bahwa kalau tak terawih di masjid itu tak puas. Iya dunia. Dan malah bukan cuma tak puas, tak yakin diterima pun tak ada. Iya. Nah, itu kan? Iya. Nah, itu. Jadi itu tak kita salahkan karena mungkin kurang pengalaman, kurang pengetahuan atau kurang memahami sesuatu. Kita di selaku singgung dengan Kopek Iko itu akan semakin tahu mengerti. Ya. Kita ambil hikmahnya. Kali kalau kita semuanya itu menggebu-gebu, akhirnya kita meninggalkan tugas kita di rumah, kadang-kadang tak disimpan atau dibuku atau mengambil, kadang-kadang juga buru-buru, kadang-kadang tak mencapai. Nah, sekarang kita diberikan lomba ini mengambil hikmah, disuruh menikmati tarawih di rumah. Insyaallah Allah akan memberikan rasa bagaimana nikmatnya nanti tarawih di rumah beserta keluarga bersama suami, anak-anak, sehingga akan
terasa betul bagaimana imannya terawih itu. Ya, sebentar deh ya. Iya. Bagus dan sah, tidak ada masalah. Dalam artian jangan pernah ada pikiran kalau terawih di rumah itu tak diterima, terawih di rumah itu tak palo, terawih di rumah itu kurang pas atau menyalahi, tidak. Justru barangkali di sini hikmahnya. Iya. Allah akan memberikan pelajaran bahwa khususnya kita untuk ibu memang tidak terawih di rumah. Sekaligus kita dalam wujud apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Yang menegaskan kita dilarang ini kan penguasa, pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita diwajibkan untuk taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri, pemerintah. Jadi kalau kita masih memaksakan kehendak, sholat langsung kita sudah melawan penguasa. Sholat sunat, tarawih hukumnya sunat, wajib dan taat kepada pemerintah, penguasa adalah wajib. Sekarang kalau kita memilah, apakah kita harus mengambil yang sunat meninggalkan yang wajib? Iya. Al-Quran jelas, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, pada Rasul dan pemimpin kamu. Siapa dalam hal ini pemimpin? Penguasa, pemerintah. Jadi kalau sekarang pemerintah sudah mengatakan jangan ke masjid, jangan tarawih dulu, jangan sholat Jumat, ikutin aturan itu. Apalagi kalau itu sebabnya ibadah sunat, kita harus wanita. Kita ngambil yang wajib dong, Rasul, ya kan? Iya. Pahalanya lebih tentunya. Manfaatnya. Dan memang itu yang terbaik. Iya. Jadi Cik Tapi hal-hal semacam ini kadang-kadang masih banyak orang-orang tak nerima. Iya, Itu yang jadi persoalan. Mereka tak nerima. Apalagi Yang Bilal tadi Bu. jadi kalau misalnya kita selama kita di sholat di tarawih di masjid, di segala satu kita ikut dengan imam kan, mulai dari pertama kita datang, mulai kita imaman isya sampai tarawih sampai selesai. Nah, sekarang kita harus sholat masjid. Seandainya kita sholat di rumah tanpa Bilal, apakah sah? Ya sah. Sah. Itu cuma sekedar penambah. Jadi antara sholat tarawih 2 rakaat pertama atau 4 rakaat pertama dengan 4 rakaat kedua itu diselingi dengan sholawat. Jadi kalau misalnya aturan sholawat yang sudah biasa kita lakukan, yang sudah menjadi budaya di kita, diganti dengan apa? Cukup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, 3 kali sudah. Kalau memang mereka tidak bisa yang sebenarnya. Tapi kalau dia nak ngambil catatan, ambil di rumah, siapkan. Kalau misalnya ibu-ibu yang nanti tetangga atau siapapun nak Bilal, ambil di rumah, siapkan. Tunggu Lena ya, Tegal ya. Jadi ya teman-teman, memang kalau kita nak butuh dengan catatan Bilal itu silakan Ya, ambil di rumah. bisa datang Siap. dengan Ibu. Semakin dipersiapkan. Nah Bu, untuk terakhir Bu, Ya. closing statement. Sekarang tuh banyak ibu-ibu di luar sana tuh kebingungan Bu. Ya. Suami tak mencari lagi, yang berangkat balik ke dusun, boleh tak naruh duit. Pencarian di dusun kok susah, tak naruh. Apa nih pacak dikejak kah? Nah, jadi tolong semoga ucapan dari Ibu bisa menyemangati kawan-kawan di rumah Bu. Jadi ibu-ibu yang di rumah yang lagi kebingungan, pecah kepala so gitu bisa terkuatkan. Nah, jadi apa saja yang bisa menguatkan ibu-ibu di rumah? Silakan Bu. Barangkali begini ya, memang dampak dari COVID-19 ini luar biasa di segala aspek, terutama dalam segi ekonomi. Siapapun orangnya yang punya barangkali nih lah pejabat tinggi nih, lah ada gaji ukuran besarnya, ya memang sudah ada jaminan pun barangkali yang bermasalah. Tapi kalau orang-orang maksudnya apalagi yang maaf dia punya penghasilan harian yang harusnya dia dapat sehari sekian untuk makan dan kebutuhan keluarga, ternyata tidak bisa sama sekali. Makan saja susah Ya, luar biasa ya. Nah, tapi di sinilah kita harus yakin dengan kebesaran Allah. Ya, yakin seyakin-yakinnya rezeki Ramadan ini sudah dijamin oleh Allah. Soal bagaimana dan bagaimananya itu tak usah dipikirkan. Yang pasti sekali lagi rezeki Ramadan dijamin. Asa kita yakin dengan kebesaran Allah, dengan kita takwa dengan Allah, kita memang yakin bahwa kita ada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu li kulli syai'in qadir. Nah, jadi kalau kita yakin
bahwa kita hidup ini dalam genggamannya, kita yakin dalam perlindungannya, dalam kuasanya, dalam kasihnya, ada jalan. Allah akan berikan jalan dari jalan yang tak disangka-sangka, rezeki yang tak disangka-sangka, pertolongan yang tak disangka-sangka, yang sebelumnya tak terbayang dari mana dan bak mana. Atau kan lah barangkali baik di rumah kita beras tak ngaruh, malam pun nak sahur. Tapi karena kita yakin, tak mungkin Allah menyalimi kita. Kita disuruh puasa, masa kebutuhan puasa kita tidak ada duri? Tapi keyakinan seperti harus ditemukan dari dalam kita. Yang pasti Covid ini datangnya dari Allah, menguji sejauh apa kesabaran dan keikhlasan kita. Barangkali kita selama ini tadi gak pernah puasa, berpoya-poya, kena hamburan-hamburan dengan uang sana kemari. Nah, sekarang merasakan dengan Allah kadar dan apa adanya. Coba nikmati kata Allah, gimana caranya rasanya. Tapi yakinlah Allah tidak akan membiarkan. Kalau memang pada saat ini kita tak ngaruh apa-apa, kata nanti bangsa. Tapi itulah dasarnya kita nak yakin dengan kebenaran. Yakin. Dasar yakin itu dari mana? Sholat jangan ditinggalkan, Al-Quran jangan ditinggalkan, zikir jangan ditinggalkan. Jadi bukan ngomong-ngomong yakin, beryakin, takut, percaya, tawakal, tanpa wujud bukti, tak bisa juga. Jadi kalau ditanya dasar yakin dari mana? Sujud. Panggilan, hayalah sholat. Ada waktu senggang, ambil Al-Quran walaupun selembar sehari atau selembar dalam waktu selesai sholat, itu sudah luar biasa. Zikir tetap basahi bibir kita, pastikan lidah kita untuk ingat kepada zikrullah. Waskuruni asfukum. Ingat aku dan aku pun akan ingat. Kalau laba itu yakin nggak? Pas kuruni. Ingat aku pada askurkum. Aku pun akan ingat. Tapi itu tadi keyakinan itu tak semudah membalikan telapak tangan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita singkat itu orang-orang di luar sana pacak merasakan. Nah malam kok aku nyuruh jemaah ada lagi kami ada buka gerakan 1000 istighfar. Masya Allah. Mulai malam kok ada waktu yang sangat luar biasa. Di penghujung sahur 15 menit sebelum beduk subuh itu waktu yang paling dahsyat untuk kita berdialog dan bercerita, munajat kepada Allah. Cukup dengan istighfar 1000 istighfar cukup 15 menit. 15 menit istighfar selesai, waktu subuh masuk kita selesai. Nah, ini menjadi gerakan kami dan sudah bukan baik di WA tapi di Facebook sudah aku sebar. Siapa yang mau ikut lakukan di rumah masing-masing 15 menit menjelang subuh kita lakukan gerakan istighfar semua. Aku yakin kalau berdamai dengan istighfar lalu tunggu dalam waktu seminggu hilang kok. Amin. Karena COVID-19 ini terus ramai kalau kita sadar itu ulah kita. Ulah kita. Ulah karena kejahilan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, maksiat merajalela. Merasa kita, merasa kita paling gagah, merasa kita paling berkuasa. Lupa. Kalau dulu kita tak hendak ke masjid, nah sekarang kita nak nyari-nyari masjid. Dulu karena diberikan kebebasan, nak siang malam, nak kapan nak ke masjid. Nah sekarang masih ditutup. Kebingungan. Masjid Saklem di Pedamaran itu 40 lebih. Masih isinya terus cempuk-cempuk. Sekarang telepon dulu kapan ngaji. Nikmatilah dulu. Nikmati. Rasakanlah bak mana dulu ngaji dengan tak ngaji. Kasih deh. Tak baca kita nak masang kapan ngaji. Aku tak baca beri batasan kapan ngaji. Kapan uji pemerintah jadi ke masjid, jadi kita berkumpul. Oke kita lanjut. Nah sekarang nikmatilah dulu. Pelajarannya sangat berharga. Iya. Berharga. Jadi pemirsa masyarakat Pedamaran, bibi-bibi, uwa-uwa, intinya seluruh masyarakat Pedamaran, banyaknya ini pembelajaran yang dapat kita ambil dari COVID-19 ini. Tadilah sudah diberikan penjelasan dari ibu kita dan juga diberikan motivasi dari ibu kita. Semoga masyarakat Pedamaran khususnya dapat termotivasi dan mengenai kebingungan di tengah COVID-19 iko mengenai sholat tarawih tadi telah dijelaskan juga oleh ibu bahwasanya tidak ada bedanya pahalanya, insya Allah tetap sama di masjid dan juga di rumah. Dan juga tentang Bilal tadi juga telah dijelaskan. Jadi harapannya dari pertemuan kita Sariko, masyarakat Pedamaran dapat mendapatkan jalan keluar dan juga tetaplah terapkan keyakinan yang penuh bahwasanya ini semua adalah dari Allah. Dan juga untuk ibu-ibu di luar sana yang masih bingung dengan permasalahan yang ada itu, mari
benar kata ibu tadi, tumbuhkan keyakinan. Keyakinan bukan hanya untuk di lisan saja, tapi dilakukan dengan baik. Dekati Allah dan dekati Allah, maka Allah akan dekat dengan kita ya Bu. Dan juga untuk Ibu Risma ini terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk kami sekalian bertamu. Dan juga semoga dan semoga pertemuan itu dapat membangkitkan semangat kita selaku anak muda, uwa-uwa, bibi-bibi, anak-anak di rumah. Semoga dapat menjadi Ramadan itu yang terbaik ya Bu. Amin amin Allah. Habanya Ramadan semuanya. Alhamdulillah setelah saya ketemu dengan toko tadi, jadi saya nggak bingung lagi tuh sekarang. Jadi di tengah COVID yang melanda pas Ramadan ini, kita tetap bisa beribadah. Yang itu pertama, kita tetap yakin kepada Allah, kepada Rasul, dan ketiga adalah pemerintah kita. Jadi kita harus percaya. Yang kedua adalah kita harus tadarus, dan yang ketiga adalah kita memperbanyak istighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Temu toko telah selesai. Semoga dengan adanya pertemuan toko ini bisa menjawab semua keresahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ya Robbal Alamin. Tetap semangat ya semua. Dan tunggukan video kami selanjutnya. Bye. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.